Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum bihi wa nas'aluhu bil barakati ulumihi. Faslun. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafi ats-tsamaniyati alladziina dzakarahu ta'ala fi kitabihi bi qouli subhanahu. Zakat dibayarkan atau ditunaikan kepada 8 asnaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini adalah firman Allah yang secara tegas dan jelas ketika kita membayar zakat itu diberikan kepada siapa. Kalau pada Sabtu kemarin saya sampaikan tujuan zakat itu apa? Berdasarkan hadis Rasul, firman Allah, "Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi zakat itu untuk tutahhir wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Hanya kemudian penerjemahannya atau penafsirannya dari ayat ini ada 2. Pertama adalah membersihkan puasa dari dosa, maka kemudian zakat fitrah itu sebagai penyempurna dari puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan. Jika ada dosa-dosa sepanjang menjalankan puasa, maka dengan zakat itu menjadi wasilah untuk membersihkan. Jadi maka kemudian zakat fitrah itu hanya diperuntukkan bagi orang yang dewasa dan menjalankan ibadah puasa. Pemahaman yang kedua dari ayat itu adalah zakat itu bukan membersihkan puasa, tapi membersihkan jiwa. Nah, ketika penerjemahannya ke jiwa, maka di sini tidak dibatasi pada usia, tapi yang penting itu muslim, maka kemudian zakat wajib dikeluarkan. Nah, dari pemahaman ini kemudian ulama menafsirkan bahwasanya termasuk anak kecil pun wajib mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan tentunya yang menanggung nafkah. Kemudian tapi ada juga yang mencoba menjelaskan lebih dalam dari itu. Zakat fitrah bukan hanya sebatas ritual zakat ketika puasa selesai lalu zakat dibayarkan, tapi itu adalah sebuah pesan yang Allah sampaikan. Kira-kira pesannya itu ibadah seseorang itu tidak akan sempurna. Ibadah makhluk kepada Allah tidak akan sempurna kalau dia tidak beribadah terhadap sesama makhluk, atau dikenal juga dengan istilah ibadah sosial. Jadi kadang ini di penafsiran yang lebih dalam lagi. Jadi ada puasa, ada zakat. Itu pesannya adalah ibadah tidak hanya cukup kalau ibadah itu hanya urusan kita dengan Allah, makhluk dengan Khalik. Tidak akan sempurna. Ibadah baru akan sempurna kalau antar makhluk itu juga beribadah atau ibadah sosial. Nah, ini kadang ulama yang menjelaskan tafsir model begini itu juga melihat dari ritual sholat. Sholat itu ketika pertama kali
takbiratul ihram, khusyuk sekali menghadap Allah. Allah khusyuk. Sampai tiap gerakan dan bacaan harus selalu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Tapi sholat ini tidak akan sempurna kalau kita tidak pernah mengakhiri sholat itu dengan salam, tengok kanan, tengok kiri. Jadi itu dianggap sebagai pesan. Sholat atau ibadah seseorang itu akan sia-sia kalau tidak pernah beribadah sosial, memperhatikan sekitar kita, kanan tengok kanan dan tengok kiri. Jadi kalau misalkan kita itu kok hanya baik saja di ibadah kepada Allah, baiknya kok hanya kepada Allah, maka itu sia-sia, tidak akan dihitung. Maka kalau ibadah mau sempurna, selain Allah juga ibadah kepada manusia di sekeliling kita atau tetangga di sekitar kita. Jadi itulah simbol. Agama itu penuh simbol. Pesan-pesannya itu simbol-simbolisme. Itu bagi ulama yang melihat lebih dalam. Jadi dia bukan hanya sekedar ritual, tapi ada pesan-pesan. Salah satunya adalah tadi ibadah selain kepada Allah juga ibadah kepada makhluk atau ibadah sosial. Nah, begitu juga dengan zakat. Jadi lalu kemudian setelah kita menunaikan zakat, membayar zakat itu diberikan ke siapa? Berdasarkan firman Allah, ya, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk kaum fakir. Jadi zakat, sedekah, term zakat di dalam Quran disebut sedekah. Nah, ini kemudian yang disebut Al-Quran pertama kali adalah lil fuqara, fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil, wal muallafati qulubuhum, dan muallaf qulubuhum. Terminologi muallaf itu secara letterlek orang yang baru masuk Islam. Tapi wal muallafati qulubuhum adalah terjemahnya adalah orang yang hatinya perlu dijinakkan. Jadi muallaf itu tidak hanya orang yang baru masuk Islam, tapi hatinya yang perlu dijinakkan. Siapa itu? Kalau dulu Sayyidina Umar memberikan kepada pasukan kafir, biar apa? Biar tidak menyerang umat Islam, gitu. Tapi setelah umat Islam kuat, alokasi untuk mu'alaf itu dihapus. Alokasi untuk mu'alaf dihapus. Sempat diprotes sama sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda hapus ketentuan dalam Al-Quran bahwa zakat harus diberikan kepada mu'alaf? Apa jawabnya Sayyidina Umar? Sekarang umat Islam sudah kuat, pasukannya besar, tidak butuh lagi mu'alaf, tidak butuh mereka. Jadi mau ngasih, kalau mereka mau nyerang kita kan siap. Sehingga alokasi untuk mu'alaf tidak diberikan. Cuman sekarang mu'alaf didefinisikan kepada orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'alaf itu bukan itu kelompoknya. Lalu wafir riqab, itu budak atau hamba sahaya, wal gharimin, dan orang-orang yang banyak hutang, wa fi sabil, dan orang yang dijalan Allah, wa fi sabil, dan anak jalanan, ibnu sabil. 8 asnaf ini, dari firman Allah ini kemudian muncul berbagai tafsir. Tafsir yang pertama itu pembagian zakat itu dibagi sama rata di setiap asnaf. Jadi karena 8 maka dibagi 8. Tapi ini tidak kuat. Ketika membagi zakat dibagi 8 itu enggak kuat. Karena jumlah fakir bisa jauh lebih besar, dan itu pasti lebih besar daripada amil. Misalnya amil kan cuma 2-3 orang. Kalau dibagi 8 sangat besar,
wah itu amil yang bahagia. Padahal zakat itu tujuannya adalah untuk membahagiakan orang-orang yang kekurangan. Nah, kalau kayak gini, ini banyaknya juga yang menganut mazhab ini. Dibagi 8 sama besar. Wah, amilnya senang tuh. Dapat bagian yang paling banyak. Nah, dari di 8 ada juga yang kemudian tidak tidak dipatok seperti itu, tapi cara pembagiannya berdasarkan jumlah total keseluruhan dari 8 asnaf. Misalkan kalau fakir ada 10, miskin ada 10, lalu ambilnya 2, gharim 1 misalkan, maka itu dibagi rata. Semua dapat tanpa harus berada dalam kotak 8 besar. Jadi ini satu firman, sekali lagi satu firman Allah, tapi kadang dari pembacanya menghasilkan pemahaman yang bermacam-macam. Siapa itu fuqara? Wa haddul fakir huwa alladhi la malahu wa la kasba. Mereka yang tidak memiliki harta benda dan juga tidak punya usaha. Au lahu malun au kasbun, atau dia yang punya harta atau punya pekerjaan, walakin la yaqa mauqian min hajati, tapi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya definisi dasar dari fakir adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Jadi masih mereka yang dalam kesulitan dalam mencari nafkah, pekerjaan tidak jelas. Mereka lah kelompok fakir yang mendapatkan prioritas pertama. Kalau mau diurutkan dari innamas shadaqat, yang pertama adalah fakir, dan yang paling parah itu adalah fakir, maka ditaruh di pertama. Kalau mau dibuat semacam hierarki, pertama itu fakir. Memang mereka nggak punya harta dan juga tidak punya pekerjaan. Mau makan dari mana? Yang mengandalkannya adalah dari dana zakat. Maka di dalam beberapa negara kafir seperti Amerika, itu mereka menjamin orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan dengan istilah namanya social network. Namanya social safety network. Jadi net social safety net, jaring pengaman sosial. Namanya jaring pengaman sosial atau GPS. Nah, kadang kalau kita berpikir kok kayak negara-negara seperti Amerika lebih Islami gitu. Dia menjamin kelompok pertama, orang yang tidak punya pekerjaan, ya, dan dia tidak punya penghasilan, itu dijamin oleh negara. Jadi negara menjamin itu. Jadi selama dia belum dapat pekerjaan, maka kemudian negara menjamin itu agar dia tidak kelaparan. Tapi negara-negara yang kayak gitu, itu angka kemiskinannya juga rendah. Angka kemiskinannya, padahal mereka yang tidak bekerja, karena mereka juga malu kalau kemudian negara selalu memberikan jaminan. Nah, cuman bedanya kalau di kita, kalau ada program begitu malah pada nggak kerja. Kalau negara menjamin begitu malah nggak pada kerja. Ini bedanya kita dan mereka. Di Amerika, di Eropa itu begitu. Ada namanya Social Safety Net, SSN atau GPS, jaring pengaman sosial. Nah, kelompok pertama yang dapat jaminan itu. Lalu yang kedua, ada al-masakin. Wal miskin huwa alladhi yamliku ma yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Nah,
Miskin itulah mereka yang memiliki kepastian apa namanya? Ya ada penghasilan wala yakfihi, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, tidak mencukupi. Diangka masalan muhtajan ila asyrah wa indahu sab'ah. Diumpamakan dia itu butuh 10 tapi baru punya 7. Itu namanya miskin. Jadi ini dua kelompok yang mendapatkan prioritas pertama. Lalu ada kemudian yang ketiga wal amilina 'alaiha. Amil wa huwa allazi istakmalahul imam ala ahdi zakat liyudfi'aha ila mustahiqiha kama amarhu ta'ala. Jadi amil itu adalah mereka yang diangkat oleh imam. Jadi amil itu bukan yang diangkat oleh dirinya sendiri, tapi oleh imam. Apa itu maksud imam? Maksud imam adalah penguasa setempat atau ul amr. Nah, kalau di kita itu kan amil diangkat oleh pengurus masjid, ditentukan oleh pengurus masjid. Definisi di mana-mana namanya amil itu adalah alladzi istakmalahul imam, yang diangkat oleh imam. Dalam hal itu bukan imam masjid tapi ulil amr. Bagaimana kemudian, ini pertanyaan kemudian, bagaimana status amil yang diangkat di masjid-masjid? Apakah itu sah menurut ketentuan hukum Islam? Nah, di sini kemudian bagi sebuah negara yang dia berlandaskan Islam, maka amil itu wajib diangkat oleh negara. Tidak ada namanya amil yang tahu-tahu mengangkat dirinya sendiri sebagai amil. Nah, amil tentunya ketika negara yang mengangkat melalui proses seleksi dan penentuan yang bahwasanya yang bersangkutan dianggap amanah, tahu ilmunya, kira-kira gitu ya. Tahu ilmunya, bagaimana cara mengambil zakat, bagaimana mengelolanya, bagaimana mendistribusikannya. Ada prosedur tertentu, ada persyaratan tertentu. Kira-kira logikanya begitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sementara Indonesia bukan negara Islam. Nah, nanti kemudian ini ada perdebatan, ada diskusi. Mencoba mendefinisikan apakah Indonesia ini negara Islam atau bukan. Nah, kita lihat nanti para ahli berbicara tentang konsep negara Islam. Sebenarnya yang saya ingat ada 3 definisi tentang negara Islam. Yang disebut negara Islam adalah negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, kalau pakai definisi ini, maka Indonesia bisa disebut negara Islam meskipun di dalam dokumen perundang-undangannya tidak ada statement yang menegaskan Indonesia adalah negara Islam. Tapi dilihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, maka Indonesia bisa disebut negara Islam meskipun dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai negara Islam. Yang kedua, negara Islam adalah negara yang memiliki aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis hukumnya. Tentunya kalau pakai definisi ini, Indonesia bukan negara Islam karena dianggap dasar hukumnya tidak bersumber dari Quran dan hadis, tapi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Meskipun nanti para ulama mengatakan kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu diinspirasi oleh Al-Quran dan hadis. Nah, tapi itu belakangan. Nah, kalau pakai definisi itu tidak masuk negara Indonesia sebagai negara Islam. Ada definisi yang ketiga. Negara Islam adalah negara yang memiliki peraturan, yang peraturan itu
disusun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau pakai definisi negara Islam yang ketiga, Indonesia dianggap sebagai negara Islam karena Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan beberapa aturan malah kemudian dideklar itu bersumberkan dari Islam. Contoh, kita sudah punya undang-undang haji, itu jelas Islam karena haji hanya ada di Islam. Kita punya undang-undang wakaf, jelas itu Islam karena nggak ada istilah wakaf kecuali di Islam. Kita punya undang-undang perkawinan, itu 95% Islam. Yang nyusun adalah ulama, yang diajukan ke Pak Presiden saat itu Presiden Soeharto dan disahkan karena menjadi undang-undang. Lalu ada sedikit pasal yang diumumkan agar umat lain bisa mengacu undang-undang itu. Hanya di pasal misalkan nikah tempatnya di mana bagi orang non muslim itu di kantor catatan sipil misalkan. Nah, itu hanya itu sih yang berubah, yang lainnya ikut Islam. Kita punya undang-undang zakat. Ini sudah menunjukkan dari Indonesia itu sudah bisa disebut dari regulasinya lebih dari 60% itu sudah banyak rujukannya adalah Quran dan hadis, maka bisa disebut negara Indonesia adalah negara Islam. Maka kemudian definisi amil yang disampaikan oleh para fuqaha alladzi istakmalahul imam itu harus dianut. Maka amil zakat mau tidak mau ketentuannya harus ditetapkan, diangkat oleh pemerintah. Baru itu nanti amil yang seperti inilah kemudian ya berhak di alokasikan dari zakat. Bagaimana kalau kemudian seperti kita nggak ada SK, tahu-tahu misalkan Pak RT jadi amil, kan gitu, Pak Kemis jadi amil. Ini bukan amil, tapi namanya wakil. Wakil, definisinya ada wakil. Jadi kita nitip mewakilkan kepada Pak RT, mewakilkan kepada Pak Kemis untuk didistribusikan biar zakat itu tidak menumpuk pada orang per orang, tapi seluruh data yang masuk dalam kategori fakir miskin itu bisa mendapatkan jatahnya secara proporsional. Jadi akad kita nih wakil Pak Kemis ya, Pak RT nya. Jadi akadnya bukan amil, tapi apa? Wakil. Wakil kita nitip yang akan kemudian mendistribusikan kepada mustahiknya. Maka dia bukan amil, dia hanya wakil kita. Kan itu ya. Tidak bisa disebut amil. Nah dari sini kemudian menjadi perdebatan, diskusi yang menarik. Nah, apakah kemudian nanti ketika mendistribusikan zakat yang wakil seperti ini dialokasikan dari amil atau yang lain? Kalau dari amil jelas secara terminologi orang-orang yang menjadi panitia zakat di masjid itu bukan amil tapi wakil. Maka ketika dialokasikan untuk amil itu tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana agar mereka juga dapat distribusi? Nah, nanti kemudian kalau yang di dalamnya itu masuk dalam kategori fakir, ya masukkan dialokasikan dari alokasi fakir. Kalau masuk kategori fakir miskin, berarti dialokasikan dari fakir miskin. Nah, kan gitu. Amil nggak ada. Lalu yang keempat, al muallafatu qulubuhum. Muallaf, ya. Jadi
mu'allaf qulubuhum itu ada dua. Pertama adalah muslimun, yang kedua kufar. Jadi orang yang disebut wal mu'allafatu qulubuhum itu dua. Satu adalah orang muslim, yang kedua kufar. Orang muslim adalah tadi orang kufar yang baru masuk Islam. Dan yang kufar ya orang kafir yang tadi. Kalau ceritanya dulu di masa Umar, sebelum masa Umar, mu'allaf itu diberikan, jadi mereka orang kafir yang mengganggu. Mungkin kalau sekarang juga bisa termasuk preman, itu masuk dalam kategori mu'allaf. Preman misalkan yang sering malak di masjid, ngambilin kotak amal, dialokasikan dari zakat. Mereka masuk mu'allaf qulubuhum, hati mereka yang perlu dilembutkan. Nah, dulu orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam itu diberikan alokasi dari zakat. Tapi setelah umat Islam kuat oleh Sayyidina Umar, dihilangkan jatah dari mu'allaf. Jatah untuk mu'allaf dihilangkan. Karena apa? Kita sudah kuat, sudah nggak takut dengan mereka. Kalau dulu kita takut, maka bayar kayak pajak. Biar kita jangan diganggu, dikasih alokasi dari mu'allaf. Nah, yang kelima adalah ar-riqab lil ayat al-karimah huwa al-mukatibun, adalah budak-budak yang ingin membebaskan diri. Jadi ingin yang memerdekakan diri. Jadi disebut wafir riqab itu budak tapi yang ingin merdeka. Jadi ada dulu namanya mukatabah. Itulah budak yang dia boleh nyicil agar nanti dalam suatu waktu tertentu dia lunas lalu kemudian merdeka. Itu namanya mukatabah. Jadi alokasi riqab itu diberikan kepada mukatabah. Lalu yang kelompok 6 ada al-gharimun, orang yang banyak hutang. Ini banyak sekali definisi siapa yang masuk kategori hutang. Orang yang berhutang atau gharimin. Yang pertama ad-dainu alladzi lazimahu limaslahati nafsihi. Dia hutang yang dipakai untuk kebutuhan dirinya sendiri. Lalu yang kedua ad-dainu alladzi lazimahu li islahi dzatal bayin yakni tabayun ta'ifatani. Ya, hutang yang dipergunakan untuk apa nih? Memperbaiki atau biaya saksi ketika ada kasus yang kemudian terjadi sengketa. Lalu jenis hutang yang ketiga adalah ad-dainul ladzi lazimahu budhamanin walahu ahwalun. Jadi hutang yang dipakai untuk menjamin. Pertanyaannya kemudian bagaimana orang-orang yang sekarang itu berusaha, mereka jadi orang kaya dan sumbernya hutang. Hampir orang-orang kaya konglomerat di Indonesia itu mereka bisa kaya karena banyak hutang. Hutang bangun jalan tol, karena hutang itu. Gak mungkin pakai duitnya sendiri. Orang-orang kaya itu mereka hanya pakai modal surat ke bank, lalu bank yang biayai. Tapi untungnya diberikan kepada yang utang itu. Apakah kemudian mereka termasuk gharim? Nah, ini yang terjadi perdebatan di belakangan, menjadi menarik. Lalu yang selanjutnya tentang fi sabilillah. Nah, mayoritas ulama ketika mendefinisikan sabilillah yaitu al-ghazah, perang, al-ma'rakah fi sabilillah, mayoritas. Ini yang kemudian terjadi kegaduhan ketika zakat diberikan kepada tokoh agama, akhirnya orang yang mengabdikan diri pada agama, ketika dicari rumahnya di mana, itu ada di sabilillah. Dicari-carikan rumahnya ada jadi sabilillah. Nah, ini terjadi perdebatan.
Yang kemudian penjelasannya begini. Ada orang ulama yang berpendapat sabilillah atau tokoh agama atau orang yang berjuang di jalan agama tidak bisa dialokasikan dari zakat dari pintu fisabilillah untuk zakat fitrah. Tapi seperti mazhab Maliki membolehkan orang-orang yang berjuang di jalan agama, tokoh agama, penceramah atau yang berjuang di agama dialokasikan dari fisabilillah, tapi bukan dari zakat fitrah, tapi zakat mal. Itu Maliki. Tapi kalau Syafi'i nggak bisa dialokasikan. Tokoh agama tidak bisa dialokasikan. Ada salah satu ulama yang membolehkan, tapi ini tidak mayoritas. Namanya Imam Al-Qaffal. Itu membolehkan memberikan alokasi zakat dari ruang fi sabilillah. Namanya Imam Qaffal. Tapi pada umumnya para ulama menerjemahkan fi sabilillah itu adalah ma'rakah, orang yang berjuang ketika dia perang atau dia sedang perang, jihad fisabilillah. Nah, ini yang kemudian di Indonesia nampaknya mendukung yang para tokoh agama setuju dengan pendapat Imam Qaffal, tokoh agama dialokasikan dari ruang fisabilillah. Tapi kalau mau lebih hati-hati, mending untuk orang-orang tokoh agama itu dialokasikan dari zakat mal saja. Karena memang tidak banyak yang berpendapat tokoh agama, guru ngaji dialokasikan dari zakat fitrah. Ini kalau mau hati-hati. Tapi pada poinnya perbedaan pendapat ini menjadi ruang bebas bagi kita untuk bisa memilih kita mau ikut pendapat siapa. Mau ikut pendapat yang mayoritas atau pendapat yang minoritas. Di sini kemudian kita bisa menambah argumen-argumen yang berbasis kemaslahatan. Misalkan ternyata nanti kita sebagai wakil amil setelah menghitung-hitung nggak ada zakat mal atau zakat malnya dikit, kalau diberikan ke ini nggak cukup, maka kemaslahatan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, oke, kita alokasikan termasuk guru agama, guru ngaji, tokoh agama, pejuang agama dari zakat fitrah. Alasannya ikut pendapat Imam Qaffal. Kira-kira gitu. Jadi ada satu ulama yang menyetujui pendapat itu yang kita ajukan. Bismillah, niat ittiba dengan pendapat imam. Kan gitu. Lalu wabnus sabil. Wabnus sabil itu adalah anak anak jalanan. Ibnu sabil, anak yang di jalan. Termasuk di dalamnya yang disebut anak jalan adalah para thalibul ilm, ya. Jadi thalibul ilmi, para pencari ilmu yang mencari ilmu dia niatkan lillahi ta'ala. Jadi atau di dalam kitab ini disebutkan Ibnu Sabil huwa al-musafir, orang yang berada dalam perjalanan. Wa sumya bihi limulazamatihi as-sabil wa huwa at-thariq. Wa yustaratu alla yakuna safaruhu maksiatun. Jadi mereka adalah musafir yang dalam perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat, fayu'ta fi safaril ta'ah, tapi dia diberikan untuk safar ketaatan. Cuman kan kita karena bukan orang yang berada di pinggir jalan, maka kadang Ibnu Sabil tidak dialokasikan. Nah, kecuali kalau misalkan ketika lebaran ada mahasiswa
yang dia sedang belajar lalu nggak bisa pulang, tetap di sini. Nah itu bisa dialokasikan dari Ibnu Sabil. Jadi mereka masuk kategori musafir, lalu kemudian perjalanannya adalah untuk menuntut ilmu. Jemaah sekalian, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat kita. Itu ada alokasi-alokasi yang barangkali sering tidak terdapat janda ini punya pekerjaan dan hasilnya mencukupi untuk kebutuhannya, maka dia tidak termasuk dalam 8 asnaf, nggak perlu diberikan. Tapi kalau janda ini punya penghasilan tapi tidak mencukupi, berarti masuk dalam kelompok miskin. Kalau janda ini sudah nggak kerja, tentunya kalau nggak kerja nggak dapat penghasilan, kan gitu, nggak mencukupi untuk biaya hidupnya, berarti masuk dalam kategori fakir, kan gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini wakil nih, Pak Kepes, Pak RT, Pak Haji, biasanya ketika menulis itu masukkan dalam kategori fakir atau miskin, bukan bikin rumah sendiri namanya rumah janda atau budak, bukan, tapi rumah fakir atau miskin, gitu ya, paham ya di situ ya. Karena kalau niat zakat untuk janda salah, itu nggak sah, karena janda bukan bagian dari penerima zakat. Jadi harus tadi 8 itu, fakir atau miskin. Nah, yang kedua juga di sebuah masyarakat sering, di tempat saya juga begitu, dialokasikan untuk anak yatim. Misalkan anak yatim piatu. Kalau yatim piatu, karena dia sudah tidak ada yang nanggung, maka dia bisa masuk dalam kategori fakir atau miskin. Kan gitu ya, bukan yatim piatu. Jadi hanya peristilahan saja. Kalau yatim piatu, kalau misalkan dalam yatim piatu ada penanggungnya. Penanggungnya misalkan yang pertama sudah kerja, lalu yatim piatunya ditanggung oleh yang pertama, maka diberikan kepada yang menanggungnya. Kan itu ya. Jadi kenapa ini masuk dalam kategori fakir atau miskin? Nah, bagaimana kalau yatim atau piatu saja masih adalah salah satu orang tuanya? Maka zakat, lihat orang tuanya juga. Kalau ternyata ketika meninggal juga, misalkan orang tuanya masih kaya, ya enggak ada. Kaya, misalnya punya pekerjaan, punya penghasilan yang mencukupi, kan gitu, masuk kaya. Mereka tidak termasuk 8 asnaf, karena dianggap mampu. Tapi sekiranya yatim atau piatu, lalu orang tuanya yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka masukkan keluarga ini yang di dalamnya ada anak yatim ke dalam fakir. Kalau punya orang tuanya masih punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, masuk dalam kategori miskin, kan gitu. Kalau apalagi ya yang kategori. Nah ini jadi ini hanya masalah pengelompokan, penamaan fakir, miskin, dan ruang yang paling terbuka lebar adalah ruang fakir dan miskin. Definisinya apa? Mereka tidak punya harta, tidak punya penghasilan, dan tidak mencukupi kebutuhannya, fakir. Mereka yang punya penghasilan, mereka yang punya pendapatan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya disebut miskin. Merekalah yang dapat alokasi. Nah, bagaimana kemudian yang panitia? Nah, ini wakil tadi yang mengelola zakat. Saya nggak nyebut amil karena tidak ada yang mengangkat. Wakil ini tidak ada alokasi zakat. Tapi kalau misalkan dari wakil itu
masuk dalam kategori dia adalah tidak punya pekerjaan dan kebutuhannya tidak mencukupi, maka masukkan dalam kategori fakir. Kan gitu. Jadi lagi-lagi kembali ke dua kelompok besar, fakir atau miskin. Nah, ini nih yang perlu dipahami. Jadi biar apa? Biar karena amil itu punya atau wakil punya tanggungan dan memastikan zakat itu harus dikelola, disalurkan sesuai ketentuan. Sah. Ini tanggungan amil. Maka kita sebagai orang awam ketika sudah mengamanatkan kepada amil, kita nggak boleh protes, nggak boleh mengendalikan. Wah, amil harus ikut saya, nggak bisa. Nggak bisa kita protes, karena kita sudah mempercayakan itu wakil. Nah, jadi sekali lagi ini penting, ini hanya mengenai terminologi. Apalagi kemudian ketika amil itu sudah diangkat oleh negara, kita husnudzon sama negara yang meng-SK-kan amil ini sudah diangkat karena basis dia punya kemampuan dan punya pengetahuan. Maka ketika dia mendistribusikan, dia harus bisa memberikan jaminan zakat itu dialokasikan sesuai ketentuan. Nah, ini banyak hal yang kita kadang sering harus hati-hati. Dulu juga ada sering kasus di beberapa tempat. Ini di kampung saya juga sering begitu. Zakat ketika beras dikumpulkan, karena ada beras itu kualitas A, B, C, daripada nanti orang kembali itu zakatnya itu dapat beras jelek, lalu kemudian berasnya dicampur, lalu kemudian dibagikan lagi. Nah, yang jadi masalah dalam kasus ini adalah ketika zakat yang dibayarkan oleh seseorang, misalkan saya membayar zakat, dan ternyata dari analisis aparat Pak RT melihat saya termasuk miskin misalkan, lalu diberikan zakat fitrah dari beras itu diberikan ke saya lagi. Itu namanya saya menzakati, membayar zakat, zakat itu kemudian kembali ke kita. Ini hati-hati, terancam tidak sah karena dia membayar zakat kembali lagi. Bahkan ekstrimnya bisa disebut tidak sah. Ini harus hati-hati. Maka ini harus hati-hati. Jangan sampai ketika membayar zakat berasnya balik lagi. Maka kadang mencampur ini juga harus pakai ilmu. Mencampur. Maka kemudian kalau misalkan kita sudah menetapkan wakil amil mengolah itu, pastikan amil juga mengamankan itu. Beberapa hal yang sempat saya sarankan kalau di masyarakat kita, masyarakat sini sudah kita belah. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu ya. Masyarakat ini dibelah, lalu diperkirakan, misalkan ini batas jalan ini jadi pembeda, sebelah timur dan sebelah barat, misalkan dikumpulkan nanti beras yang di timur berikan ke masyarakat yang ada di barat sebelah jalan, beras yang dari masyarakat di sebelah barat diberikan ke yang timur, sehingga terhindar beras itu kembali ke kita. Karena sekali lagi, kalau itu terjadi, zakatnya tidak sah. Itulah kenapa amil itu jangan amil temporer, amil itu periodik. Jadi kayak pengurus masjid itu. Pengurus masjid itu ada berlaku 5 tahun. Amil itu seperti begitu, 5 tahun misalnya. Karena dia akan mengolah zakat mal juga. Karena selain zakat fitrah, kita punya sumber zakat mal, punya sumber wakaf, punya sumber sedekah, punya sumber infak. Ini harus dikelola, dan amil boleh digaji dari situ sebagai bagian dari itu, karena dia kerja
rutin. Boleh di situ. Jadi dia harus bisa memisahkan. Orang ketika itu pentingnya amil, orang ketika ngasih uang itu tanya, ini apa nih? Ini zakat, mal, wakaf, infak atau zis? Karena masing-masing punya ruang distribusinya. Kalau misalkan bilangnya zakat, maka harus dialokasikan, dibelanjakan ke 8 orang. Ini saya zakat, kan gitu. Saya zakat harus dibelanjakan untuk 8 asnaf. Ini saya wakaf ke masjid, harus diberikan untuk sesuatu yang itu kira-kira permanen menempel di masjid. Kan gitu. Oh ini saya infak, nah itu boleh dipakai untuk operasional. Itu pentingnya, makanya bisa juga pengurus masjid itu ditetapkan juga sebagai amil, bisa juga mengelola zakat. Sehingga kemudian orang membayar zakat mal tidak hanya di bulan Ramadan. Ini kadang term zakat harus bayarnya di bulan Ramadan. Itu juga kurang tepat. Karena mengukur usia harta kan startnya tidak selalu bulan Ramadan. Maka hitungan 1 tahun, karena haul itu perlu 1 tahun. 1 tahunnya tidak selalu di bulan Ramadan. Akhirnya gitu. Ini berapa hal. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati. Sekali lagi, amil itu punya pekerjaan yang, atau wakil amil punya pekerjaan yang cukup berat karena harus memastikan zakat bisa didistribusikan sesuai ketentuan dan itu sah. Bayangin saja kalau satu kampung ini kalau amilnya salah, itu satu kampung ini zakatnya batal. Bukan jadi zakat fitrah tapi zakat jadi sedekah. Kalau salah menjadi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana membedakan itu dengan hasil atau hasil dari sini. Jadi hasil kerja itu pertama. Yang kedua, sebagai lapisan atau orang tua, kalau orang tua kita sudah bekerja di sesuatu, kita yang membayarkan zakat tersebut. Terus anak kita 17 tahun dikatakan kita wajib untuk menjalankan kita, sedangkan beliau itu belum mengadakan penghasilan. Bolehkah kita jakatkan sekalian? Yang ketahui masalah miskin atau fakir tadi dikatakan biaya zakat itu untuk membersihkan ibadah kita pada kita. Kalau dia itu tidak membayar zakat, bagaimanakah kita mengenai zakat ini? Ya. Pertama, siapakah yang berhak membayar zakat? Kan itu ya. Yang jelas definisinya, siapapun yang fil yasar la lil mu'sir. Siapapun yang memiliki kelapangan rezeki. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan juga kemarin hari Sabtu ya. Jadi kita sebagai amil boleh menanyakan, Bapak punya duit apa enggak? Bapak hidupnya susah atau mudah? Kalau misalkan dia kondisi miskin, lalu ujuk-ujuk datang ke masjid, kita boleh bilang, Bapak nggak usah zakat, karena nggak ada kewajiban. Kewajiban zakat hanya untuk orang yang mampu. Itu satu. Yang kedua, untuk anak-anak kita. Jadi ada di dalam niat itu, jika ada keluarga itu yang di dalamnya ada tanggungan kita, maka niat kita bayar zakat kan nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an man yalzimuni min nafaqati. Kira-kira artinya adalah saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk semua yang menjadi tanggunganku. Jadi kalau saya sebut semuanya, Anda punya anak 5, ketika itu anak karena masih dalam tanggungan Anda, maka tinggal disebut saja siapapun yang menjadi tanggungan saya. Kan gitu ya. Nah,
Lalu yang ketiga, orang tua. Orang tua itu sebenarnya kalau secara teori ekonomi, ketika dia sudah tua, sebenarnya siapapun ketika sudah dewasa, itu kan sudah tidak menjadi tanggungan kita. Apalagi namanya orang tua. Orang tua itu bukan tanggungan kita. Sebenarnya kan itu ya secara fikih ya. Secara fikih, karena dia sudah dewasa, sudah bisa nyari sendiri. Cuman kadang karena orang tua sudah pensiun, sudah renta, tradisi ketimuran itu kan sangat baik. Lalu termasuk orang tua dimasukkan kembali dalam tanggungan. Bagaimana kalau kemudian anak yang menanggung? Ya boleh, namanya mau berbuat baik kok. Tapi kalau misalkan anaknya juga nggak mampu, ya nggak usah nanggung, kan begitu? Oh nggak mampu kok. Itu tuh jadi perbuatan baik kita, kalaupun mau kita lakukan monggo, kalaupun nggak kita lakukan juga tidak apa-apa. Orang tua nggak mampu, orang nggak mampu kok dipaksa, kan gitu. Lalu yang keempat mengenai apa tadi? Oh, yang mengenai definisi zakat. Rata-rata Muslim Indonesia itu mengikuti pendapat tentang zakat itu adalah untuk sebagai kewajiban jiwa, kewajiban tuzakihim, membersihkan jiwa, bukan puasa. Maka kemudian di negara kita seluruh zakat itu dipakai untuk seluruh manusia muslim, baik kecil maupun dewasa. Kalau yang mengikuti pendapat yang pertama, zakat itu untuk membersihkan puasa dari dosa-dosa penyertanya, misalkan dosa ghibah, itu kemudian mereka berpendapat zakat itu tidak diwajibkan untuk anak kecil karena dia belum taklif. Tapi rata-rata Muslim Indonesia mengikuti pendapat yang kedua, zakat itu untuk mengikat dan membersihkan anfus atau jiwa. Maka kemudian termasuk anak kecil dikeluarkan zakatnya. Nah ini rata-rata kita pakai pendapat ini guys, bukan pendapat yang pertama untuk membersihkan puasa. Ya meskipun juga kita berharap, berdoa, ibadah kita termasuk zakat juga kemudian berperan membersihkan puasa kita agar puasa kita menjadi murni dan diterima oleh Allah dan termasuk amal ibadah yang bisa menghapus ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan itu ya, ibadah puasa ketika itu murni, bersih, maka bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu ataupun yang akan datang. Nah, ya tetap kita berharap sampai di sana. Jadi upaya zakat itu setelah memurnikan puasanya, maka puasa berfungsi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai ke sana. Tapi secara fikih tadi lebih banyak ikut pendapat yang kedua. Sehingga kemudian zakat, termasuk zakat fitrah, wajib untuk anak yang belum dewasa. Gitu ya. Oke, cukup? Oke, marilah kita akhiri taklim pagi ini. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Jadi kalau misalkan nanti ada masyarakat yang tanya tadi ya, tanya gimana, karena agak berubah ya, mungkin balik berubah. Di Ustadz mungkin ada masih misalkan mengalokasikan untuk janda, untuk anak yatim, sampaikan dalam terminologi Al-Quran hanya menyebut 8 asnaf. Maka kalau itu orang-orang bisa dimasukkan ke 8 asnaf, masukkan di situ. Bukan membuat kelompok baru yang namanya kelompok asnaf janda atau anak yatim. Nggak ada, nanti itu namanya bid'ah. Membuat kelompok baru di luar yang tertulis dalam Quran, itu namanya mengada-ngadain. Jadi nanti begitu, jelaskan saja ya. Jelaskan begitu kira-kira penjelasannya. Jadi ada ruang-ruang yang juga tetap mengalokasikan untuk mereka, tapi dalam ruang yang sudah baku,
tertulis di dalam Quran, ya. Pertama fakir, kedua miskin, ya. Ketiga amil, keempat mu'alaf qulubuhum, yang kelima gharimi, 6 fisabilillah, ketujuh ibnu sabil, lalu yang terakhir apa? Rikob budak. Itu saja, nggak boleh bikin uang. Memang ada satu ulama yang lumayan berani menafsirkan ini relatif agak di luar ketentuan. Namanya Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Itu menafsirkannya memang keren, tapi banyak yang nggak berani. Contoh misalkan memberikan zakat untuk pendidikan, itu masuk dalam kategori Ibnu Sabil. Jadi ngasih ke sekolah, ngasih ke pesantren, dari zakat itu dimasukkan ke dalam Ibnu Sabil, karena di situ menampung anak-anak yang menuntut ilmu. Sampai begitu beraninya beliau memberikan tafsiran yang begitu luas untuk kesehatan, karena fakir itu membidik kebutuhan pokok, maka definisi kebutuhan pokok itu termasuk kesehatan. Maka memberikan zakat untuk klinik, untuk pengobatan gratis boleh, tapi ini pendapat tafsir yang tidak umum dan tidak umum diikuti oleh masyarakat Indonesia. Tapi ada sekelompok ulama yang berani menafsirkan seperti itu berarti keren. Itu keren. Cuman kita untuk ihtiyatnya nggak usah ikut itu dulu lah, karena belum pondasi dalilnya tidak kuat. Dalilnya nggak kuat, masih bisa didebat. Ilmu dari struktur keilmuan sulit dicari konstruk kerangka hukumnya. Maka dari itu kemudian lebih amannya saja kita ikuti makna lahiriah firman Allah, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Itu saja amannya itu. Pakai lahiriah itu. Mau ada tafsir yang lain, apakah anak yatim, apakah janda, apakah duda, apakah pengemis, masukkan ke dalam ruang-ruang itu semampunya, apakah miskin atau fakir. Gitu ya. Gitu, jadi tolong itu nanti dijelaskan jika ada yang bertanya. Bukan kemudian kita harus mengikuti keinginan mayoritas rakyat. Enggak bisa. Yang kita ikuti adalah firman Allah. Ya, teks bagaimana perintah itu diberikan. Jelaskan, Anda punya usulan, kita masukkan. Kira-kira gitu. Selama itu masih bisa dimasukkan, masukkan ke salah satu 8 asnaf yang tertuang di dalam firman Allah.